ada satu berita atau kabar baik yang beliau sampaikan. Tapi sepertinya ada sesuatu di kabar baik ini. Sepertinya ada udang di balik batu dari pidato Pak Jokowi yang berikut ini. Nah, tapi bukan dari Pak Jokowinya, tapi dari seseorang yang ngobrol sama dia. Tapi ini jadi menarik pembicaraannya karena saya akan paparkan satu demi satu. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah robot ini. Bukan, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada satu kabar yang membuat saya sumringah. Kabar ini datang dari Presiden kita, Bapak Joko Widodo atau Pak Jokowi. Hari ini, mungkin saat video ini naik, mungkin 1 atau 2 hari setelahnya nanti, ada satu berita atau kabar baik yang beliau sampaikan. Nah, kabar baik ini akan saya sikapi, tapi sepertinya ada sesuatu di kabar baik ini. Sepertinya ada udang di balik batu dari pidato Pak Jokowi yang berikut ini. Nah, tapi bukan dari Pak Jokowinya, tapi dari seseorang yang ngobrol sama dia. Tapi ini jadi menarik pembicaraannya karena saya akan paparkan satu demi satu. Sebelum saya mulai, nggak ada salahnya kalian subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya. Mau ngapain lagi saat puasa seperti ini selain dengerin video dari Denny Darko. Nah, yang pertama di sini adalah beliau ini menyampaikan beliau baru saja menutup telepon dengan Presiden Amerika Serikat, USA, the President of the United States, Mr. Donald Trump. Dan di situ Donald Trump ini menyampaikan bahwa dari pengamatan Homeland Security USA, Homeland Security itu kayak orang-orang yang memang bertanggung jawab terhadap keselamatan negeri. Jadi kalau CIA itu kan memata-matai yang di luar, Homeland itu untuk dalam negerinya, semacam itu. Nah, dia menyampaikan ada 3 hal yang ternyata ini berhasil untuk menghambat penyebaran COVID-19 atau COVID-19. 3 hal ini adalah hal penting yang baru saja ditemukan dan ini lumayan menghebohkan, apalagi untuk kita. Yang pertama, ternyata suhu udara, sinar matahari, dan tingkat kelembapan udara. Nah, itu cocok sama kartu saya ini tadi. Itu ternyata membawa pengaruh kepada perkembangan COVID-19 ini. Homeland Security ini mengatakan bahwa dari pengamatan dan pengumpulan banyak sekali fakta, suhu udara yang tinggi, paparan sinar matahari yang luas dan besar, dan tingkat kelembapan udara yang tinggi, itu membuat perkembangan coronavirus atau COVID-19 ini jadi melambat. Mereka akan bisa dalam tanda kutip mati dalam kondisi seperti itu. Saya ulangi lagi, suhu udara yang tinggi, sinar matahari dalam paparan yang besar, dan tingkat kelembapan udara ternyata berpengaruh untuk memperlambat kecepatan penyebaran COVID dan mempercepat kematian COVID-19 ini tadi. Dan kartu ini cocok dengan kartu The Sun, di mana ini menunjukkan satu opportunity yang baru dengan sebuah logika yang baru, dan kita akan menggunakan logika berpikir ini untuk bisa melakukan sesuatu di kemudian hari. Nah, logika apa? Oke, saya pengen juga bahas bahwa sebenarnya dari 3 hal itu tadi, di mana dengan adanya 3 hal, yaitu suhu udara, sinar matahari, dan tingkat kelembapan udara yang tinggi semua itu tadi, maka coronavirus di udara dan di atas permukaan tanpa pori itu akan cepat mati. Yang menarik di sini adalah ternyata info itu nggak disampaikan kepada Presiden Jokowi saja. Kepada siapa? Saya akan katakan sebentar lagi. Tapi di antara teleponnya itu, si Mr. Donald Trump ini juga mengatakan kepada Jokowi bahwa Amerika Serikat siap mengirimkan ventilator untuk membantu korban dan pasien positif coronavirus di Indonesia. Ini satu hal yang positif, tapi juga saya berpikir orang kalau ngasih bantuan nggak mungkin dong gratis, nggak mungkin dong cuman begitu aja. Apalagi saya lihat ada satu hal yang lainnya lagi di sini, bahwa ternyata Presiden Donald Trump itu tidak hanya menelpon Pak Jokowi, tapi dia juga menelpon presiden-presiden dari negara-negara seperti El Salvador, Ekuador, dan Honduras. Cari kesamaannya. Apa kesamaannya? Nah, kesamaannya adalah negara-negara ini adalah negara di sabuk khatulistiwa, negara-negara tropical, negara-negara tropis. Itu artinya apa? Begitu melihat fakta ini, Donald Trump langsung diorder oleh Homeland untuk segera jalin hubungan dengan negara-negara yang ada di sabuk khatulistiwa. Karena apa? Terbayang hal seperti ini. Ini semua tidak akan usai dalam waktu 1, 2, bahkan 3 tahun.
Dan dalam waktu seperti itu, Amerika harus bergerak dengan cepat sekali untuk mengamankan investasi mereka. Artinya, akan banyak sekali hal yang bisa dilakukan dengan negara-negara tersebut itu tadi. Dan itu akan menaikkan tingkat keuntungan negara-negara ini tadi. Dan siapa yang paling diuntungkan? Yaitu kita semua warga Indonesia. Kalau saya lihat dari pengamatan dan terawangan saya menggunakan kartu ini, dalam waktu dekat Amerika akan sedikit memesrakan hubungannya dengan Indonesia. Dan dilihat dari ini semua, artinya mereka akan coba untuk membangun satu bisnis yang akan berbasis di Indonesia. Mereka juga akan menjalin hubungan pariwisata mungkin. Bahkan mungkin mereka juga akan mulai sedikit demi sedikit, ini yang harus hati-hati, memindahkan warga mereka ke sini. Karena ya seperti kita ketahui bahwa ternyata negara tropis ini bisa menghambat penyebaran coronavirus. Terbayang bahwa ternyata surga dunia itu memang ada di negara kita. Ini lumayan menjadi satu hal yang positif karena kita akan tahu ada satu keuntungan baru yang akan tiba jika mereka semua datang dan semua usaha itu tadi terbuka ke sini. Terbayang negara-negara 4 musim itu pada ketakutan, terutama di musim dingin, mereka akan pergi kemari dan doing business here di Indonesia. Nah, jika itu sampai terjadi, maka saya akan lihat bahwa sektor-sektor seperti pariwisata, outdoor activities, produksi, dan hal-hal yang sifatnya itu perlu penempatan yang tidak bisa dipindah harus dilakukan di Indonesia. Tapi hati-hati, mereka tentu saja tidak akan menggratiskan ini. Pasti ada hal-hal yang harus kita bayar. Dan ini adalah pesan untuk Pak Jokowi, untuk semua orang-orang, Pak Luhut yang mengurusi investasi dan sebagainya, untuk hati-hati karena ini otomatis menaikkan nilai tawar Indonesia di mata internasional. Saat seperti ini seakan-akan kita memiliki sesuatu yang tidak mereka miliki. Nah, hati-hati kalau nanti misalkan diminta barter dengan vaksin dan sebagainya, kita harus ikut mengawasi ini dan mengingatkan pimpinan kita. Nah, tentu saja ini juga agak sedikit menakutkan bagi teman mesra Indonesia, yaitu Republik Rakyat Cina yang selama ini banyak membantu kita, karena kita ketahui China dan USA ini memang seperti kucing dan anjing. Mereka tidak bisa akur. Dan kita lihat bahwa sebentar lagi kita akan mengetahui fakta ini. Dan kalau kalian semua membuka mata, sebenarnya ini terpampang nyata kalau Syahrini bilang. Nah, kita akan melihat ini jadi satu berita yang positif untuk kita bangsa Indonesia. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan tidak jumawa dengan ini semua. Saya Denny Darko, terima kasih sudah menonton ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam.